Shalom. Hati kita bersuka cita ketika kita ada di rumah Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Prapaskah adalah Pendeta Pinehas Jenjing. Bersama seluruh majelis yang mengucapkan kepada ibu saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming. Saat ini khususnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas, dengan kegembiraan, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan turun atas kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Markus 10 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem
Dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami atas kebencian terhadap sesama kami, karena perbedaan-perbedaan di antara kami. Ampunilah dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Kami mengaku bahwa kami tidak peduli terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan sesama kami. Ampunilah dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk peduli terhadap sesama kami. Kami sering mengandalkan diri kami sendiri, sehingga kami tidak berserah padamu. Ampunilah dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk berserah diri hanya kepadamu. Dan biarlah kedamaian ada di antara kami, sehingga kami tidak hidup terpecah belah. Salibmu ku sujud, di situ
Bagi setiap orang yang menyesali dan mengakui segala kesalahannya dengan sungguh-sungguh, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat hidup baru yang akan mengarahkan kita dalam dunia yang penuh pengampunan. Dibacakan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, persembahan pujian dari duet Jupe. Ya, Jupe ini singkatan dari Juliana Perez. Oh, maksud saya Juliana Petrus. Ya, ini duet sekretaris dan wakil sekretaris.
bagai dibelang terayang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Si Tuhan berkati. Firman Tuhan yang mendatangi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat 16a sampai dengan 22. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema kita hari ini adalah Yesus memikul salib ke Golgota. Jadi saya tadi cerita bahwa saya mengenal sebuah keluarga dan menurut penilaian saya keluarga itu baik sekali.
Kenapa? Karena anaknya menikah, lalu kemudian beberapa tahun setelah anaknya itu menikah, ditinggal pergi sama suaminya. Tetapi beberapa waktu kemudian balik, disambut, dibukakan pintu, dibukakan rumah. Ya, orang-orang itu gemas ya. Saya juga sebenarnya berpikir, ngapain? Kalau perlu dia diusir begitu atau jangan dibukakan pintu, karena dia sudah melakukan hal yang mungkin menurut penilaian orang tidak tepat. Bertahun-tahun, kalau misalnya dia ingin kembali, dia datang dan disambut, ya disapa. Benar-benar itu orang tua baik, baik sekali. Saudara-saudara, saya sampai terheran-heran begitu ya. Saya pikir ini dia pakai iman apa sampai dia bisa bertahan seperti itu. Dan akhirnya beberapa tahun lalu sang ayah atau bapak mertuanya itu kritis. Itu anak mantunya datang. Anak mantunya menyesal. Dia bicara dengan ayahnya, dia bilang, "Papa, saya akan balik. Saya akan urus mama. Saya akan urus istri saya." Puji Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara, ya. Kalau ibu mertuanya, saya kadang-kadang mampir untuk berkunjung, dia bilang begini. Dia bilang, "Papin, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Kalau bukan Yesus, memang orang kadang menyalahkan kami termasuk keluarga saya. Ngapain kamu sih terima dia lagi?" Tapi dia mengatakan, itulah salib yang harus saya pikul. Salib yang harus saya pikul. Kalau tidak pakai Yesus, penderitaan apalagi persoalan itu berat untuk kita tanggung, berat untuk kita pikul. Saudara-saudara, Yesus memikul salib ke Golgota. Ya, dikatakan tadi pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pada akhirnya. Kenapa harus ditulis pada akhirnya? Karena Pilatus dilematis. Dia tahu bahwa ini orang tidak bersalah. Bahkan istrinya pernah mengatakan begini, "Jangan kau apa-apakan dia, sebab tadi malam aku bermimpi, mimpinya sangat buruk. Itu orang baik, jangan kamu apa-apakan dia." Tapi karena tuntutan masyarakat termasuk pemimpin agama yang menghendaki supaya Yesus dihukum, maka dia tidak bisa memilih yang lain. Karena itu dia ambil air, dia cuci tangan, "Aku tidak menanggung kesalahan daripada peristiwa ini. Silahkan ambil dia dan silahkan kalian melakukan apa saja." Karena itu dia divonis disalibkan. Saudara-saudara, kalau kita membaca uraian-uraian penyaliban Yesus, terutama setelah dia divonis disalibkan, lalu kemudian dia melakukan langkah berikut, memikul salib. Kalau di Markus ataupun di Lukas ada kisah di mana Simon dari Kirene ketika Yesus terpelanting tidak sanggup lagi untuk memikul salib, maka Simon dari Kirene yang memikul sampai ke Golgota. Atau di kisah yang lain ada ibu-ibu yang mengikuti sampai ketika Yesus disalib, mereka yang bertahan. Murid-murid yang lain termasuk Petrus yang dulu ketika Yesus mengatakan, "Sebentar lagi aku akan disiksa, sebentar lagi aku akan menderita." Dia menarik Yesus dan mengatakan, "Enggak, tidak bisa guru, kamu tidak akan mengalami itu." Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Petrus, yang mengatakan itu kepada kamu adalah iblis. Sebab saya harus menderita. Jalan penderitaan ini harus saya tempuh. Untuk apa? Untuk keselamatanmu, untuk keselamatan teman-temanmu Petrus, bahkan untuk keselamatan semua manusia." Lalu berangkatlah dan berjalanlah Yesus, walaupun tidak dikisahkan bagaimana dia mengalami susahnya memikul salib, tapi sebenarnya dia sangat menderita sampai dia di Golgota. Itu adalah Bukit Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dalam bahasa Latin Kalvari. Jadi lagu-lagu di Kidung Jemaat atau lagu-lagu pujian ada yang menyebutkan bukit itu dengan kata Kalvari. Jadi Kalvari itu adalah kata lain dari Bukit Tengkorak.
Dalam bahasa Ibrani adalah Golgota, dalam bahasa Latin adalah Kalvari. Nah, saudara-saudara, yang lebih utama ditekankan oleh Yohanes ketimbang kisah-kisah dalam Matius, Markus, dan Lukas adalah bagaimana sikap daripada Pilatus ketika dia sudah disalib, lalu ditulis dari situ, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kata para pemimpin agama, jangan Pak, jangan seperti itu. Karena mereka tidak mau bahwa Yesus yang mereka salibkan, penyaliban itu seperti yang sudah sering kita dengarkan, bentuk membuat orang betul-betul berada dalam sebuah nilai buruk. Karena salib itu adalah sama dengan kutuk. Kalau orang itu disalib itu sama dengan menerima kutuk. Dia dihukum, ditombak, bahkan juga memang dibiarkan. Kalau cerita-cerita penyaliban yang lain, itu sampai jenazahnya itu dimakan oleh burung-burung gagak. Ya, burung-burung datang lalu mematok. Ada cerita lain yang mematok biji matanya, ya, tapi dia tidak bisa berkutik karena disalib. Jadi mau menunjukkan kepada dunia kalau itu orang jahat. Karenanya inilah siksaannya. Sangat-sangat terkutuk mati di atas kayu salib. Dan Yesus diarahkan supaya matinya seperti itu. Nah, sedikit saya cerita kenapa orang-orang Yahudi terutama pemimpin agama agak berambisi untuk membuat Yesus atau menghabisi Yesus seperti itu. Karena ketika Yesus tampil, dia itu tampil dalam pelayanan 3 tahun saja. Ya, Yesus itu lalu kemudian lahir, tidak ada kisah dalam Alkitab bagaimana dia menjalani hidup kanak-kanak. Tahu-tahu dia sudah muncul di permukaan atau dia tampil dalam kehidupan sosial pada usia 30, lalu dia meninggal itu diperkirakan dalam hitungan kalender waktu itu adalah pada usia 33 atau 34 tahun. Jadi diperkirakan dia hanya melayani 3 atau 4 tahun. Itu pun sudah sangat dahsyat. Luar biasa yang dia lakukan. Menggemparkan, mencengangkan. Makanya selalu saya bilang kalau kita melayani itu biasa-biasa saja, kita belum mengikuti Kristus. Kita kan sudah melayani sampai 10 tahun tapi tidak ada apa-apa yang kita buat. Maksud saya kita memang melakukan sesuatu tapi tidak mencengangkan. Tidak membuat sesuatu yang melahirkan perubahan besar. Yesus cuma 3 tahun itu mencengangkan, kemudian membuat orang beralih. Secara bertahap orang-orang datang kepada dia, meninggalkan bait Allah. Sampai-sampai pemimpin agama merasa iri. Itulah sebabnya mereka bilang kalau begini nanti penganut kita akan sedikit demi sedikit beralih kepada Yesus dan kita tidak punya pengikut. Maka salah satu cara untuk menghentikan langkah itu adalah menghabisi dia. Kalau kita baca Injil-Injil kan banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin agama. Ada orang-orang Farisi yang diutus untuk mencobai Yesus, menguji Yesus. Kalau dia salah omong nanti kita ajukan dia di pengadilan. Dan seterusnya, tapi tidak pernah Yesus terjebak karena apa yang mereka rencanakan sudah diketahui. Beberapa kali Yesus mengatakan, hai kamu orang munafik. Karena Yesus sudah tahu bahwa kamu mengajukan pertanyaan tidak sungguh-sungguh dari hatimu, hanya untuk menjebak saya. Jadi tidak ada orang yang bisa menjebak Yesus. Nah, lalu tibalah pada waktunya, yaitu ketika Yesus di Getsemani, maka terjadilah konspirasi pemimpin agama dengan Yudas. Akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus. Dia pergi ditangkap, namun dasar untuk mengadili dia tidak ada. Maka sebagaimana kebiasaan di kalangan orang Ibrani, pada waktu menjelang Paskah, maka ada kompensasi bagi para tahanan. Ada tahanan yang dibebaskan. Itulah sebabnya diajukan di pengadilan Yesus Barabas dengan Yesus dari Nazaret. Pilihlah siapa yang akan kubebaskan hari ini, Yesus orang Nazaret ini atau Yesus si Barabas penjahat itu. Orang banyak berteriak, lepaskan Barabas. Lalu apa yang harus saya lakukan kepada Yesus? Salibkan dia. Jadi pengadilannya pengadilan masyarakat. Saudara-saudara,
Itulah yang membuat Pilatus dilematis. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Istrinya mengingatkan dia. Dan hari ini dia kesal sekali sama orang-orang yang disebut pemimpin agama. Mereka bilang, Tuan Pilatus jangan tulis dia raja yang orang Yahudi. Dia katakan, apa yang saya tulis itu yang tertulis. Kesal dia sama orang-orang Yahudi. Karena dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi dia tidak berkutik mengikuti suara orang banyak. Di Indonesia beberapa kali pengadilan seperti itu. Ya, bahkan dulu ada kasus dari orang yang didakwa karena kerusuhan Poso. Dari pihak kita akhirnya diadili menurut beberapa orang karena tekanan massa. Saudara-saudara, itu menyedihkan, tapi Yesus mengalami. Pilatus mengatakan, apa yang tertulis, apa yang kutulis, itu yang tertulis. Saya menjabarkannya begini. Itu keluar dari hati nurani Pilatus. Dan mau menjelaskan siapa Yesus sebenarnya. Dia raja. Bukan cuma raja orang Yahudi, tapi raja bagi kita semuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pilatus tidak salah. Saudara-saudara, mengapa Yesus menerima semuanya ini? Saya jabarkan beberapa hal supaya bisa membantu kita untuk berpikir mengapa Yesus harus menderita seperti ini. Yang pertama, Yesus adalah inkarnasi Allah, penjelmaan Allah. Ya, Allah menjelmalkan dirinya dalam Yesus untuk mengasihi kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hanya melalui penjelmaan dirinya. Atau dalam bahasa Yohanes, menjelmahkan firman-Nya menjadi manusia. Firman itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, Yesus mengalami ini sebagai wujud bela rasa Allah. Kapurundaya impue kalau bahasa kita. Ya, benar-benar karena kasih Tuhan. Dia sayang kita. Dia sayang kita apapun bentuknya kita. Dia sayang kita. Yang berikut sebagai wujud politik kasih. Jadi Yesus menghadapi para pemimpin, termasuk juga penguasa, itu sikap politik. Tapi politik dia bukan politik bargaining. Bukan politik demi keuntungan atau jabatan. Dia menjalankan politik. Saya berpolitik tapi politik kasih. GKST kehilangan dimensi politik kasih ini. Saya sedih kalau dibilang sidang sinode ada yang pakai uang. Itu saya sedih sekali. Saya sedih sekali ya. Ya, saya sedih sekali. Dan bukan cuma GKST, di beberapa gereja juga begitu. Kita berpolitik kalau organisasi itu memang ada suatu nuansa yang boleh kita sebut politik. Namanya bertarung itu politik. Menggunakan sebuah kampanye itu politik. Tetapi politik yang dilakukan oleh Yesus adalah politik kasih. Ya, hanya untuk menjalankan kasih Allah. Yang berikut saudara-saudara, Yesus adalah wujud dari rekonsiliasi Allah. Bagaimana dia mau merangkul, ya? Bagaimana supaya manusia ini itu didamaikan dengan Allah. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama sampai kepada hadirat Allah. Jadi jangan terhenti, dan itu dilakukan oleh Yesus, dan karenanya dia siap menderita. Yang saya mau katakan kepada kita semua begini. Kadangkala kita harus menderita untuk yang baik. Mungkin kita tidak salah. Mungkin bukan kita penyebabnya. Tapi demi supaya kita bersama-sama sampai kepada hadirat Allah, saya menanggungnya. Suami menanggung kesalahan istri, istri menanggung kesalahan suami, persis seperti anak dari keluarga tadi. Dia bilang, "Papin, sakit hati saya." Tapi Bapak mengajarkan, "Sabar anakku. Sabar anakku." Kalau kita tidak melakukan suatu gerakan yang disebut kasih seperti Yesus siap menanggung kesalahan walaupun bukan kita penyebabnya, tapi demi kebaikan orang lain kita harus melakukannya. Maka itulah kehidupan yang benar-benar Kristiani. Mari kita jalani masa-masa Advent ini dalam sebuah komitmen.
kita akan menjalaninya dalam kasih Allah. Siap menanggung kesalahan orang lain, kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Vokal Group Rembulan. Rembulan ini singkatan dari Reni, Elvira, Morion, Butet, Ul, Abed, Nego. Berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia dijadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan dijadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Di hadapannya Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak lerakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulau takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
Ya, beri aplaus dong. Terima kasih kepada Vokal Guru Perempuan, ya, semoga cahayanya terus nyata, tidak redup walaupun di malam yang pekat, begitu ya. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Salah satunya kita akan mendukung ibunda daripada saudari Erni. Saya lihat ada Erni hadir. Erni tadi ada ya? Oh iya. Jadi ada berita tadi ibunya Erni jatuh sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit Poso. Jadi kita doakan biar Erni kuat. Saya rencana Erni rencana besok ya. Tadi kalau nggak salah beli tiket tadi rupanya ya. Jadi besok rencana kita dukung dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh menjalani Minggu Prapaskah yang keempat. Kiranya nuansa penderitaan Kristus yang menjadi dinding-dinding perjalanan kehidupan kami akan memberikan inspirasi untuk kami meneruskan kehidupan ini di dalam bingkai kasih Kristus yang siap menderita untuk menebus kami. Kami berdoa, berkati kami sebagai gereja-Mu Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Saudari Elfriyanti Koleba, Saudari Selvi Tunggai, Saudari Evelyn Putri Ranuntu yang masih berobat sampai hari ini di RSCM. Kami juga mendoakan Ibu Nining Motobu Tadiulu dalam kondisi sakitnya Bapak. Kami mendoakan Ibu Leslie Hutabisu Jenjengi. Kami mendoakan Ibu Lombuu Toralawe, ibunda dari Saudari Erni Lombuu yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit Poso. Tuhan, kiranya Engkau menjamah semua saudara kami ini. Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau menjamah Ibu Lombuu Toralawe. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan Engkau melindunginya. Kami percaya kepadamu, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan berkati Saudari Erni yang berencana besok untuk ke Poso Tentena. Tuhan Engkau memberkatinya. Kasih Tuhan akan menaunginya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara dalam pemulihan. Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Antoli, Ibu Christine Mobose, Bapak Hans Tondawani, Bapak Albert Sancu, Bapak Yare Mosepe. Kiranya kasih Allah akan menaungi mereka, yang akan menguatkan tubuh kehidupan mereka di dalam bingkai anugerah Allah yang tak berbatas. Kami mendoakan orang-orang tua kami di lingkungan pelayanan kami, di antaranya ada Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu,
Bapak M.Y. Kesodu, Pendeta M.Y. Kesodu dan Ibu Pendeta Ana Nenoharan, Wilelipu, dan Bapak Pendeta Beni Nenoharan, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Ibu F. Penyami Sigilipu, dan Bapak M.B. Tobogu. Tuhan kiranya menaungi mereka dengan kasih setiamu. Memberkati juga orang-orang tua kami dimanapun berada Bapa. Tuhan Engkau menyertai mereka dalam segala keberadaannya. Kami mendoakan mereka yang berulang tahun, tanggal 15 Maret 2022, Grista Ananda Damanik. Tanggal 18 Maret 2022, Penatua Feris Tonuno. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, tanggal 17 Maret, HUT pernikahan keempat, Bapak Noldi Medrians Kurniawan Waneka dan Ibu Yeri Suryani Pasoa. Tanggal 20 Maret hari ini, HUT pernikahan pertama, Bapak Octavianus Parangan Lambi dan Ibu Firna Christine Natalia Kolompo. Kiranya kasih Allah akan menyertai semua saudara yang berulang tahun kelahiran maupun keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan mereka setelah mereka menerima anugerah waktu yang terbentang di depan mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, semua keluarga-keluarga dalam kehidupannya, dalam menghadapi kesulitannya. Tuhan tolonglah mereka. Memberkati anak-anak kami semuanya, memberkati pendidikan mereka, baik di Indonesia dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati para pemuda, pelayanan pemuda, Tuhan memberkati pengurus pemuda dan juga anggota-anggotanya. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pelayaran. Tuhan Engkau melindungi mereka di tengah samudra, di negara-negara di mana mereka berlabuh. Tuhan lindungilah mereka. Tuhan berkati panitia pembangunan, Tuhan memberkati panitia Paskah, Tuhan memberkati pos-pos kebaktian baik yang di Cibubur maupun yang di Bekasi. Tuhan Engkau memberkati gereja kami, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati majelis sinode, seluruh pendeta, majelis dan semua orang yang Engkau pilih untuk melayani. Terutama Bapa, kami mendoakan para pendeta-pendeta di wilayah penginjilan. Tuhan Engkau memberkati mereka. Berkati gereja-gereja di Indonesia, berkati gereja-gereja di DKI. Tuhan memberkati semua pelayanan kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak aparat maupun para tenaga medis dalam rangka memerangi COVID-19 dengan varian barunya yang masih ada di tengah-tengah kami. Tuhan kiranya menolong kami dalam semua langkah yang ditempuh dalam rangka mengatasi situasi ini. Ya Bapa di sorga, Tuhan Engkau memberkati seluruh janda, duda, yatim, piatu di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang beribadah saat ini, baik yang ada di kapel ini maupun yang mengikuti dari rumah-rumah. Tuhan Engkau memberkati mereka. Memberkati keluarga besar El Safan dan seluruh pelayanan mereka. Tuhan memberkati semua pribadi, keluarga yang memberikan persembahan syukurnya karena mereka berterima kasih atas berkat Allah yang tiada pernah berhenti mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dan seluruh persembahannya. Memberkati keluarga-keluarga muda, Tuhan memberkati doa-doa harapan-harapan mereka. Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka dalam semuanya itu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hari ini Bapa. Berkati kami dalam pelayanan selanjutnya, kegiatan dan kehidupan kami. Biarlah kami terus memuji-muji nama Tuhan dalam segala situasi kami. Kami panjatkan seluruhnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
juga persembahan Paskah. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku terasa tak bersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan. Kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini. Dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 20 Maret 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok puji-pujian, operator kamera, dan alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan.
hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 10 WIB. Pelayan firman Pendeta Dian Patigu. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2022. Ulang tahun kelahiran 18 Maret Bapak Feris Tonuno. Ulang tahun pernikahan 17 Maret ulang tahun keempat Bapak Noldi Meldian Kurniawan Waneka dan Ibu Jerry Suryani Pasoa. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi bersama menuju Paskah 2022. Jemaat dan simpatisan GKST Gloria Jakarta. Gerakan puasa dan menahan diri. Berpantang, kurangi konsumsi, dan dahulukan orang lain. Puji Tuhan, kita boleh memuliakan dan menjalani aksi bersama dengan gerakan puasa dan menahan diri. Terima kasih untuk antusiasme jemaat dan simpatisan mengikuti kegiatan ini. Kami terus mendorong kita semua untuk tetap mengikuti sampai pada hari Paskah. Cara melakukannya, jemaat dan simpatisan GKST Gloria Jakarta semua usia dapat melakukan gerakan puasa dan menahan diri setiap hari sesuai masa yang ditentukan, seperti 1. Berpuasa, tidak makan dan minum dari jam 6 pagi sampai 18 sore. Biaya makan atau minum satu hari dimasukkan ke dalam amplop. 2. Mengurangi konsumsi atau jajan atau belanja, baik jenis maupun jumlah nilai uang hasil pengurangan itu dikumpulkan dalam amplop. 3. Orang lain, misalnya dalam kereta dengan dalam kerelaan dan besar hati mendahulukan kendaraan lain arah lain melintas perempatan jalan yang tidak terdapat lampu pengatur lalu lintas, mendahulukan para pejalan kaki yang hendak menyeberang, mendahulukan orang tua duduk jika kita sedang berada di dalam bis, dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan 40 hari, mulai tanggal 6 Maret sampai 16 April 2022. Seluruh hasil puasa dan menahan diri akan disalurkan untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Mari berpuasa, menahan diri, dan mendahulukan orang lain sebagai wujud solidaritas kita kepada sesama yang menderita. Inilah teladan yang patut kita simak dan tekuni dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam kasih Panitia Paskah 2022. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana
rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta, dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkan ke rekening pembangunan yang tercantum dalam Warta PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di dalam terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam Warta PDF. Demikian Warta Jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Saya akan bacakan surat SK Admin GKST Gloria. Surat keputusan Majelis Jemaat Gloria Jakarta nomor 16 /MJ GKST Jakarta 3/2022 tentang tenaga administrasi Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Demi kelancaran pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta, maka dipandang perlu menetapkan seorang tenaga administrasi. Bersama ini Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta menetapkan Saudari Tirta Claudia Elvira Toroilu sebagai tenaga administrasi GKST Gloria Jakarta. Kepada yang namanya disebut berdiri dan mohon ke depan. Ya. Silakan ke depan. Sebelum lanjut saya panggilkan tenaga administrasi yang sebelumnya atas nama Gladys Christine Tobondo ke depan juga. Ya. Terhitung mulai bulan Maret 2022, Saudari Tirta Claudia Elvira Toroilu sudah dapat menjalankan tugasnya. Dengan keluarnya surat keputusan ini, maka berakhirlah tugas tenaga administrasi sebelumnya atas nama Saudari Gladys Christine Tobondo. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk digunakan dengan benar. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2022. Majelis Jemaat Gloria Jakarta, Ketua Pendeta Pineha Cincengi MTH, Sekretaris Petrus Tolage STH. Kita menunggu. Sebelum saya menyerahkan SK kepada admin baru, saya berikan kesempatan kepada tenaga admin sebelumnya atas nama Saudari Gladys Christine Tobondo untuk menyerahkan laptop sebagai simbol kerja. Tentulah di dalamnya adalah isi. Tentulah di dalam laptop ini adalah info-info, tata ibadah dan lain sebagainya tentang Gereja Kristen Sulawesi Tengah Gloria Jakarta. Oke, kalau tidak ada nanti sesudah ibadah penyerahan aset. Ya. Aset admin. Ya, baik. Saya akan menyerahkan SK kepada tenaga admin baru, Saudari Vira Toroilu. Di depan. Oke, ya. Oke, silakan duduk. Oke, jadi selamat buat admin kita yang baru, Saudari Elvira Toroilu. Jadi sejak hari ini dia akan menjalankan tugas sebagai admin menggantikan Saudari Gladys atau Indah Tobondo karena dia minta untuk diresign, ya.
di gereja juga dari Sain ya. Sebab dia sudah bekerja dan tidak bisa menangani beberapa tugas, bukan beberapa, tugas admin lagi. Itulah sebabnya dia menyampaikan kepada kami bahwa kalau misalnya bisa dia digantikan. Jadi terima kasih kepada admin sebelumnya, Saudari Indah yang sudah bekerja dari Maret 2020 sampai pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh pengabdian daripada Indah dengan segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Demikian untuk admin yang baru, selamat bekerja. Sudah ada job desk-nya karena kemarin kita sudah mengurai job desk-nya dan dengan demikian dia akan bekerja menurut juklak yang sudah digariskan. Tuhan memberkati Elvira dalam seluruh pelayanannya. Kita akan mendoakan Elvira, kita akan mendoakan Gladys, kita akan mendoakan juga Risma, Saudari Risma ya, yang kemungkinan minggu depan akan ke Malang lagi untuk menyelesaikan berkas-berkas nikah dinasnya yang harus dia selesaikan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang menyertai kami dalam rangka pelayanan GKST Gloria Jakarta. Tuhan telah kirimkan Saudari Gladys atau yang biasa kami sapa Indah Tobondo sebagai admin bagi gereja-Mu ini sejak Maret 2020 sampai hari ini. Berkatilah apa yang telah dia lakukan, berkatilah seluruh pekerjaannya, berkatilah seluruh kehidupan dan masa depannya. Dan kini tenaga admin kami yang baru dipegang oleh Saudari Elvira Toroilu. Tuhan berkati Elvira dalam seluruh tugasnya, dalam segala pekerjaannya. Bahkan Tuhan berkati dia dalam kehidupannya, kuliahnya, dalam pelayanannya. Kiranya kasih Allah akan menyertainya selalu. Bapa, kami mendoakan Saudari Risma dengan rencana untuk ke Malang kurang lebih di minggu yang akan datang dalam rangka mempersiapkan, melengkapi berkas-berkas yang harus dipenuhi dalam rangka nikah dinasnya. Tuhan memberkati Saudari Risma Tadayu dan Tuhan memberkati Agustinus di Malang. Kasih Allah akan menyertainya selalu. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, hiduplah dalam kebenaran Allah, karena dari situlah kita menerima jaminan ketentraman sejati. Sabda Allah dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berserahlah dan percayalah kepadanya, dialah penolong kita dalam segala pencobaan di dunia ini.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, Haleluya. amin, Haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. amin, Haleluya. Minggu Prapaskah yang keempat pada hari ini, pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.